Kami bangga jadi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihil anjumi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Singkat saja yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih, Ibu Nyai Hajjah Affah Mumtazah, dan juga dua rekan kelompok kedua mata kuliah fikih yang saya banggakan. Kami kelompok 2 mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai zakat mal atau zakat harta. Zakat adalah salah satu pilar utama atau rukun yang paling besar, salah satu rukun paling besar dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial secara bersamaan. Zakat tidak hanya bertujuan membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, tetapi juga mengatur keseimbangan distribusi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Di antara jenis zakat yang secara garis besar terbagi menjadi 2, zakatun nafas dan zakatul mal, yang paling penting adalah mengenai zakatul mal, zakat harta, karena cakupannya, lingkupnya itu cukup banyak dan luas. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikenakan atas harta benda yang kita miliki apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengutip penjelasan dalam kitab Zakah di dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja karya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Di sana dijelaskan zakat mal secara rinci dari aspek makna, hukum, jenis harta, nisab hingga hikmahnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa zakat bukan sekadar ritual tahunan, tetapi mekanisme sosial yang menghubungkan spiritualitas dengan tanggung jawab sosial. Baik, untuk poin yang pertama saya ingin menjelaskan tentang makna dan dasar hukum zakat. Dan masih dalam kitab Al-Iqna dijelaskan secara bahasa dan istilah makna zakat sebagai berikut. Az-zakatu fil lughatin nama'u wat taharatu wa fi syar'i ikhraju juz'in makhsusin mim malin makhsusin limustahiqin makhsusin bi syara'it makhsusatin. Apa artinya? Zakat secara bahasa berarti pertumbuhan dan penyucian, sedangkan secara syara' ialah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang kita miliki, harta tertentu untuk orang yang berhak dengan menggunakan syarat-syarat tertentu pula. Nah, dari definisi tersebut, baik secara bahasa maupun istilah syara telah menunjukkan bahwa zakat memiliki 2 fungsi besar. Yang pertama spiritual, yakni toharoh untuk mensucikan harta, dan fungsi sosial ekonomi, yaitu an-nama untuk pertumbuhan atau laju ekonomi perputaran, ya, biar harta itu tidak menumpuk pada satu individu saja, bisa sebagian berputar kepada yang lain. Oke, zakat mal khususnya menjadi bentuk penyucian harta dari hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Ini ditegaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Makna ayat di atas menjelaskan pondasi teologis bahwa zakat bersifat wajib dan menjadi salah satu cara pensucian jiwa dan harta dari sifat tamak, kikir, rakus, dan sifat-sifat buruk lainnya dalam diri kita, umat Islam. Untuk poin berikutnya, bagian B, saya ingin menjelaskan sedikit tentang objek zakat mal, atau kepada siapa kita menyalurkan zakat mal, dan juga mengenai nisab serta haulnya.
Masih dalam penjelasan kitab Al-Iqna, di sana dijelaskan bahwa zakat mal wajib pada beberapa jenis harta apabila telah memenuhi syarat kepemilikan penuh, atau istilahnya adalah al-milkut tam. Dan yang kedua, berkembang. Istilahnya adalah an-nama. Jadi kalau hartanya tidak berkembang, stagnan, segitu-gitu aja, ya nanti tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Terus yang ketiga, mencapai nisab. Ya, setiap jenis masing-masing dari harta yang wajib dizakati itu nanti nisabnya berbeda-beda. Ya, artinya bulughun nisab, mencapai satu nisab. Dan yang terakhir, yang keempat, berlalu satu haul atau 1 tahun, yakni masa perputaran atau perjalanan 1 tahun. Adapun jenis-jenis harta yang termasuk dalam kategori zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat emas dan perak, zakatud dhahabi wal fiddah. Dalilnya dalam kitab Al-Iqna dijelaskan, wa tajibuz zakatu fid dhahabi idza balagha 20 dinaran wa fil fiddati idza balaghat 200 dirhamin wa nisabud dhahabi 85 ghiraman wa nisabul fiddati 595 ghiraman wal wajibu fihima rub'ul ushri. Apa artinya? Kurang lebihnya begini. Zakat wajib atas emas jika telah mencapai 20 dinar dan atas perak jika mencapai 200 dirham. Untuk nisab emas sekitar 85 gram dan nisabnya perak sekitar 595 gram. Berapa kali lipat daripada emas. Dan untuk kadar zakatnya dari masing-masing emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5%. Ya, jadi 10 dibagi 4 kan 2,5. Ya. Ini bukan tanpa dalil atau landasan. Dalilnya berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fid dhahabi shadaqatun hatta yablugha 20 dinaron." Apa artinya? Tidak ada kewajiban zakat pada emas hingga mencapai 20 dinar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian macam harta yang kedua yang wajib dizakati adalah harta perdagangan, zakatu urudit tijarah. Dijelaskan dalam kitab Al-Iqna, wa fi urudit tijarati yuqawwamu ma 'indahu min sila'in yaumal hisabi fa in balaghat qimatuha nisabad dhahabi awil fiddati ukhrija minha rub'ul ushri. Artinya apa? Pada harta perdagangan hendaklah seseorang menghitung nilai barang yang dimilikinya pada akhir tahun, haul. Jika nilainya mencapai 1 nisab emas atau perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian untuk jenis harta yang ketiga yaitu hasil pertanian, zakatuz zuru'i wat thimari. Masih dalam lanjutan penjelasan kitab Al-Iqna, wa tajibuz zakatu fi zuru'i wat thimari idza balaghat 5 awsuqin wal wasqu 60 sha'an faman kanat zuru'uhu aw thimaruhu tablughu dzalika wajabat 'alaihi zakah wal ushru fi ma saqathu as-sama' wa nisful ushri fi ma suqiya bin nadhi. Kurang lebih artinya seperti ini, zakat hasil tanaman dan buah-buahan wajib jika telah mencapai 5 wasak, sekitar 653 kg. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% jika hasil pertaniannya itu dihasilkan diairi oleh atau menggunakan air hujan, dan sebesar 5% jika dihasilkan dengan cara atau dengan menggunakan pengairannya, tenaga atau biaya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u al-ushru wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri."
Pada hasil tanaman yang diairi hujan, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Dan yang diairi dengan menggunakan irigasi berbayar untuk saat ini ya, wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, jenis harta yang keempat adalah hewan ternak. Zakatul an'ami. Masih lanjutannya dalam kitab Iqna. Wa tajibuz zakatu fis saimati minal ibili wal baqari wal ghanami wa syartuha an takuna saimatun tulal hauli fa idza balagatil ibilu khamsan fa fiha syatun wa idza balagatil ghanamu arba'ina fa fiha syatun. Apa artinya? Zakat wajib pada hewan ternak, unta, sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya ya, yang digembalakan sepanjang tahun ya. Jadi ketika sudah mencapai 1 tahun itu ada perhitungan untuk dikeluarkan tidak zakatnya. Jika unta telah mencapai 5 ekor, maka zakatnya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing ya. Kok unta zakatnya kambing? Nah itu kurang murah, kurang baik gimana aturannya. Jika kambing telah mencapai 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor saja, 41 ekor. Baik, untuk menyingkat waktu, jenis harta yang terakhir atau yang kelima adalah harta pertambangan atau harta yang terpendam dalam bumi. Ya, hadayal ardi warrikazi. Masih lanjutannya dalam kitab Al-Iqna, wa fir rikazi al-khumusu wa la yashtaratu fihi al-haulu liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fir rikazil khumusu. Artinya pada harta terpendam atau harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 saja dan tidak disyaratkan haul. Jadi khusus harta rikaz tidak ada haul, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada rikaz wajib 1/5 bagian dikeluarkan. Sekian penjelasan mengenai dasar hukum dan makna zakat dan juga berbagai macam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya, yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, penjelasan bagian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Ine Dwiana Tiningsih atau siapa, Ibu Ine lah pokoknya. Silahkan Ibu Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Malik Ibrahim yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya akan melanjutkan mengenai syarat dan kewajiban zakat mal. Imam Al-Khatib As-Sirbini juga menegaskan dalam kitabnya 4 syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ialah kepemilikan penuh, harta yang berkembang, mencapai nisab, dan telah berlalu 1 tahun, haul. Syarat-syarat ini memastikan bahwa zakat dikenakan pada harta produktif, bukan hanya harta konsumtif. Artinya, zakat bukan sekedar pemotongan harta, melainkan mekanisme sirkulasi ekonomi agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang saja. Selanjutnya, distribusi dan tujuan sosial ekonomi zakat. Masih dalam penjelasan kitab Al-Iqna, zakat didistribusikan kepada 8 golongan, 8 asnaf, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Faridatu minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Imam Al-Khatib As-Sarbini menegaskan, zakat disalurkan kepada 8 golongan ini sebagai wujud solidaritas sosial agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Penegasan oleh beliau menunjukkan bahwa distribusi zakat adalah bentuk nyata dari keadilan distribusi dalam Islam, yakni konsep sosial ekonomi yang menjamin keseimbangan dan keberlanjutan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Neng Ai Puadah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ine atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang hikmah dari menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat mal. Penjelasan hikmah dari menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat mal dalam Al-Iqna sangat mendalam dijelaskan dan mencakup 3 dimensi besar. Az-zakatu tuzakkin nafsa minasyuh wal mala minal haqqil mahdzur wal mujtama minal faqri wal fasad. Yang artinya, zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, harta dari hak yang terlarang, dan masyarakat dari kemiskinan serta kerusakan sosial. Yang pertama, dimensi spiritual menjadikan zakat sebagai sarana pembersihan hati dan keimanan. Yang kedua, dimensi ekonomi menumbuhkan sirkulasi harta yang sehat. Dan yang ketiga, dimensi sosial membangun persaudaraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, zakat mal bukan hanya kewajiban finansial, tetapi ibadah multidimensional yang mencerminkan keseimbangan antara hak Allah dan hak sesama manusia. Jadi kesimpulannya, zakat mal merupakan pilar ekonomi Islam yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan umat. Ia memiliki dasar hukum kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Memiliki sistem yang terukur melalui nisab, haul, dan kadar tertentu, serta memiliki fungsi sosial yang luas. Zakat bukan hanya kewajiban vertikal kepada Allah, tetapi juga manifestasi horizontal terhadap sesama. Dengan zakat, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang harus dibersihkan dan dikelola untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Iqna, "Waz-zakatu ruknun azimun min arkanid din, tathuru bihan nufusu wa tuhfadhu bihal ummatu wa tastaqimu bihal ma'ash." Yang artinya, zakat adalah salah satu rukun besar agama. Dengannya, jiwa menjadi suci, umat terjaga, dan kehidupan menjadi teratur. Dengan demikian, zakat mal adalah instrumen keadilan ilahiyah yang menjembatani antara iman dan ekonomi, antara spiritualitas dan kesejahteraan sosial, yakni sebuah sistem yang menegaskan kemuliaan Islam sebagai agama yang menyatukan ibadah dan peradaban. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2 mata kuliah fikih. Barangkali ada penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.